di bidang pendidikan sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka? Jawabannya, dalam menyikapi konsep pertahanan dalam nasional, khusus di bidang pendidikan, peran saya sebagai warga negara Indonesia adalah: yang pertama, menjadi pelajar yang aktif dan bertanggung jawab. Saya berusaha terus belajar dengan sungguh-sungguh memperluas wawasan kita, mengembangkan sikap kritis. Yang kedua, menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan. Saya turut melestarikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dan aktivitas maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, mengembangkan prestasi diri untuk membangun bangsa. Soal nomor 2, dalam lingkup skala nasional kita mengenal wawasan Nusantara. Jawabannya, sebagaimana dari generasi muda di Provinsi Sumatera Selatan, saya memaknai wawasan Nusantara sebagai pandang penyeluruh terhadap tanah air yang menjunjung tinggi persatuan dan keberagaman, serta membangun dan berkelanjutan dari tingkat lokal hingga nasional. Di tingkat provinsi, Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti batu bara, minyak bumi, dan hasil pertanian. Wawasan saya adalah bagaimana kekayaan ini harus dikelola secara adil dan bijak untuk kesejahteraan masyarakat. Saya menyadari pentingnya peran pemuda untuk aktif dalam pendidikan, pelestarian budaya lokal seperti tari gending Sriwijaya, dan penguatan karakter cinta tanah air di tengah arus globalisasi. Di tingkat kabupaten, misalnya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Musi Banyuasin, saya melihat pentingnya pembangunan merata dan keberadilan. Ketahanan daerah dalam diperkuat melalui perkembangan desa, peningkatan kualitas pendidikan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Wawasan saya adalah mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan lokal. Sedangkan di tingkat kota, seperti kota Palembang, saya melihat pentingnya menjadi kota sebagai pusat budaya, pendidikan, dan ekonomi yang maju namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Sebagai mahasiswa, saya ikut berkontribusi dalam berbagai kegiatan positif seperti diskusi, literasi digital, dan pelestarian lingkungan untuk mendukung visi Palembang sebagai kota modern yang berkarakter. Soal nomor 3, hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini saya akan menerangkan tentang hak wanita dan hak anak-anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia. Jawabannya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Negara menegaskan komitmennya dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelompok rentan seperti wanita dan anak. Perlindungan ini merupakan perwujudan dari amanat konstitusi, khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Soal nomor 4, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara di Indonesia. Menurut saya, demokrasi di Indonesia membentuk kerangka pikir dan perilaku politik warga negara melalui proses yang menekankan pada partisipasi, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran setara sebagai pemilik kedaulatan. Hal ini mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, terbuka, dan aktif dalam kehidupan politik. Demokrasi mengajarkan warga negara untuk
menyampaikan pendapat sebagai bagaimana dari kebebasan berekspresi. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan umum, menyampaikan aspirasi melalui jalur hukum dan ikut mengawasi jalan pemerintahan. Dan yang ketiga, bersikap adil, jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah persatuan bangsa. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi sistem pemerintah, tetapi juga menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat untuk tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, beretika, dan cinta tanah air. Soal nomor 5. Jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pasal 27 hingga pasal 34. Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi. Hak atas pekerjaan kehidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta mendapatkan kehidupan yang layak. Hak atas kebebasan berpendapat dan mengemukakan pendapat. Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk memeluk agama, berpendapat dan menyampaikan pikiran. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan ide-ide berbagai secara bebas dan batasnya yang tidak merugikan orang lain atau negara. Hak atas pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, yang merupakan bagaimana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak atas kesehatan. Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kesimpulannya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur untuk memastikan adanya keadilan sosial, kesejahteraan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, serta kebebasan berpendapat. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga kebutuhan negara. Soal nomor 6. Terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah suatu organisasi atau sistem yang memiliki kekuasaan dan kewarganegaraan yang sah untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Negara memiliki struktur yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, seperti pemerintah, hukum, pertahanan, dan sebagainya. Fungsi negara secara umum
menjamin kesejahteraan. Yang kelima, melaksanakan keadilan sosial. Dengan kata lain, negara adalah sebuah sistem politik yang memiliki kekuasaan yang sah, mengatur masyarakat, menjaga ketertiban, memberi perlindungan kepada warga, dan menjamin hak-hak serta kesejahteraan mereka. Soal nomor 7. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan bangsa Indonesia merdeka yang secara jelas tercantum dalam alinea keempat. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan pertama ini mengandung makna bahwa negara Indonesia berdiri melindungi seluruh rakyatnya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap ketuhanan wilayah Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Negara Indonesia harus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dari ancaman eksternal maupun internal. Memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini mencakup upaya negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan ekonomi, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan yang merata, dan penegasan kemiskinan. Negara bertugas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat dalam hidup sejahtera dan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini berfokus pada bidang pendidikan dengan tujuan untuk memajukan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan bangsa guna menghadapi tantangan global dan memajukan negara. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, keadilan sosial. Tujuan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan sosial, dan kerjasama antar bangsa. Indonesia berusaha untuk membangun hubungan internasional yang saling menghormati tanpa adanya penjajahan atau ketidakadilan serta mendukung perdamaian dunia. Soal nomor 8. Simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda, tapi satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini terkandung dalam filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita bahwa keragaman bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya bangsa. Keberagaman adalah kenyataan yang harus diterima dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama, dengan persatuan yang didasari oleh sikap saling menghargai. Indonesia dapat mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan dan kemajuan sebagai negara yang berdaulat. Soal nomor 9. Sebagaimana mahasiswa saudara memiliki klaster tersendiri, sebagai warga negara mahasiswa
mahasiswa, kita memiliki peran dan tanggung jawab khusus sebagai bagian dari warga negara yang aktif, cerdas, dan kritis. Hal ini terkait era dengan posisi mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana mereka bukan hanya individu yang mengejar pendidikan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bagaimana dari proses pembangunan bangsa yang lebih besar. Berikut ada alasan mengapa mahasiswa dituntut cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Yang pertama, peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa sering dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Sebagaimana generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan suara rakyat, membawa ide-ide baru, serta memberikan solusi terhadap Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran sosial dan politik. Sebagaimana warga negara yang baik, mahasiswa dituntut untuk memahami dan mengerti kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa bukan hanya berperan dalam bidang akademis, tetapi juga harus aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat negara. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan objektif. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menilai informasi dengan objektif dan tidak menerima sebagai sesuatu secara mentah-mentah. Kesimpulannya, mahasiswa sebagai warga negara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diharapkan untuk cerdas, kritis, dan aktif, tidak hanya dalam kegiatan akademis, tetapi juga dalam membangun demokrasi. Soal nomor 10. Narasikan pengetahuan saudara tentang sipil sosial masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Sipil society atau masyarakat madani menunjukkan pada ruang sosial yang terpisah dari negara dan pasar, yang terdiri dari organisasi-organisasi sosial, kelompok masyarakat, dan individu yang secara sukarela terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dengan tujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai bersama, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mengembangkan budaya bangsa. Sipil sosial adalah ruang republik di luar kendali negara dan sektor privat seperti